Pemirsa, jelang berakhirnya libur Lebaran, ribuan pemudik motor masih meramaikan jalur arteri Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bahkan hingga pagi tadi, kemacetan masih terjadi sepanjang 1 kilometer. Tampak ribuan kendaraan pemudik motor masih terjebak kepadatan di simpang 4 lampu merah jalur arteri Palimanan Cirebon pada Jumat pagi tadi. Masih tingginya lonjakan kendaraan arus balik pada H+6 Lebaran, pemudik yang hendak balik ke sejumlah kota seperti Jakarta dan Bandung mengalami kemacetan hingga 1 km. Volume kendaraan pemudik motor yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jabodetabek masih tinggi. Sementara dari arah Jakarta dan Bandung mulai ramai. Lonjakan arus lalu lintas diprediksi akan terus meningkat dan data dari Dinas Perhubungan Cirebon, total kendaraan roda 2 melintas dari arah Jawa mengarah ke Jakarta sejak Jumat dini hari hingga pukul 7 pagi terdapat 6.102 kendaraan. Arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau normal dan cenderung lengang pada pagi ini. Ya, tidak terlihat adanya antrean panjang kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa ini, pemirsa. Kondisi arus lalu lintas di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada pagi ini terpantau lancar. Kendaraan yang datang dapat langsung memasuki area pelabuhan tanpa harus antre panjang. Berdasarkan data hingga tadi malam tercatat sebanyak 103.000 penumpang telah menyeberang kembali ke Pulau Jawa. Sementara itu jumlah kendaraan yang telah menyeberang mencapai sekitar 25.000 unit. Peningkatan arus kendaraan diperkirakan masih akan terjadi pada 28 hingga 29 Maret besok. Sementara itu, para pemudik yang baru tiba di Pelabuhan Merak Kota Cilegon, Banten mengeluhkan lamanya perjalanan dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa saat melintasi perairan Selat Sunda. Menurut pengguna jasa, kapal yang mereka tumpangi bersandar lebih lama dari biasanya. Bahkan kapal-kapal yang ada di lintasan Merak Bakauheni sampai memakan waktu hingga 5 jam untuk bersandar. Ini disebabkan banyak kapal antre untuk bisa berlabuh pada saat arus balik Lebaran. Dari data sementara tercatat 49 kapal yang beroperasi dengan jumlah perjalanan mencapai 134 trip. Sementara itu berdasarkan akumulasi sementara, realisasi pengguna jasa sudah mencapai lebih dari 700.000 orang atau naik 22% dari tahun sebelumnya. Diprediksi lonjakan keramaian pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa terjadi pada akhir pekan besok. Untuk mengetahui situasi terkini, kita bergabung bersama Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ya, Salam, bagaimana suasana terkini di Pelabuhan Bakauheni? Ya, David dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai tampak adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat arus lalu lintasnya ini terpantau normal cenderung lengang. Karena memang kalau David dan juga pemirsa lihat di layar televisi Anda di belakang saya, ini merupakan antrean kendaraan yang ada di kantong-kantong parkir yang ada di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di mana untuk kantong parkir ini juga sudah mulai terisi penuh. Artinya banyak masyarakat yang hari ini sudah mulai melakukan perjalanan menuju kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Namun tampaknya memang untuk di kantong parkir ini para penumpang ataupun juga pengendara tidak menunggu terlalu lama, karena memang tampaknya hanya kurang lebih 20-30 menit saja mereka ini menunggu sebelum nantinya kendaraan yang bergerak ke arah atas ini adalah kendaraan yang akan segera memasuki ke dalam kapal untuk nantinya akan menyeberangi
ke Pelabuhan Merak Banten di momen arus balik ini. Karena memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, David dan juga pemirsa, waktu seperti pagi hari ini bisa kami rekomendasikan kepada Anda pemirsa yang memang akan melakukan perjalanan arus balik di momen arus balik ini. Karena memang tampaknya kalau selama beberapa hari kami memantau di tempat kami melaporkan di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung, ini arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni pada pagi hari cenderung lebih lengang, sehingga kendaraan yang tiba di Pelabuhan Bakauheni ini bisa langsung masuk ke dalam kapal, tidak harus menunggu terlalu lama seperti ketika mereka ini berangkat pada sore ataupun juga malam hari. Ini memang terjadi adanya lonjakan penumpukan ataupun juga antrian panjang kendaraan di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan memang dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP, dari pukul 12 malam hari tadi hingga pukul 8 pagi ini hanya ada tercatat kurang lebih 19.000 penumpang saja di momen arus balik ini. Sementara untuk jumlah kendaraan ini tercatat ada 3.700 kendaraan, dan ini jumlahnya ini memang lebih kecil jika dibandingkan pada waktu sore hingga malam hari yang memang terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan. Karena memang masyarakat ini tampaknya menghindari keberangkatan pada waktu siang karena memang matahari di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini cukup terik dan juga cukup panas, sehingga masyarakat ini memilih waktu perjalanannya pada waktu gelap, terutama pada waktu malam hari. Dan memang untuk skema dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini memang tidak jauh berbeda dengan pemberlakuan penerapan saat arus mudik di Pelabuhan Merak Banten, di mana nantinya juga akan ada seperti delay system dan juga titik-titik buffer zone yang tersedia di kilometer 20B dan juga 49B, di mana nantinya juga akan diberikan stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan ke Pulau Jawa. Sementara untuk kendaraan yang belum memiliki tiket dan juga tidak mengarah ke pelabuhan akan diberikan stiker berwarna merah, sehingga nantinya arus lalu lintas ini bisa lebih terkendali dan juga tidak terjadi adanya kepadatan lalu lintas ketika kendaraan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Karena memang diprediksi untuk puncak arus balik sendiri di gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29, artinya pada weekend nanti akan menjadi puncak arus mudik gelombang kedua di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. David. Baik. Jadi kalau yang nggak mau kena macet ya harus pulangnya hari ini juga. Terima kasih Salam sudah berbagi bersama kami. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, guna menekan risiko kecelakaan akibat kelelahan, sejumlah posko pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Karawang, Jawa Barat bersiaga menjadi titik singgah utama bagi para pemudik sebelum kembali ke ibu kota. Berlokasi di titik strategis, Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma bagi pengendara yang mulai mengalami penurunan stamina di tengah padatnya perjalanan arus balik. Petugas medis disiagakan 24 jam untuk memberikan layanan kesehatan darurat sekaligus area istirahat bagi para pekerja maupun masyarakat. Kehadiran posko ini diharapkan mampu memastikan setiap warga yang singgah dapat kembali dengan kondisi bugar. Dan pengobatan pertama, lalu juga ada pelatihan dapat melayani masyarakat yang melewati Kabupaten Karawang. Komunitas KCMN tahun ini ada di Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, dan Cirebon. Dan tahun depan kami akan melanjutkan program posko mudik untuk memperkuat sinergitas antara Polri. Jelang puncak arus balik kedua, volume kendaraan di ruas tol Trans Jawa kembali mengalami peningkatan. Korlantas Polri membuka one way tahap kedua untuk mengurai kepadatan kendaraan menuju Jakarta. Jelang puncak arus balik mudik lebaran tahap kedua yang diprediksi terjadi besok, pemerintah terus melakukan penerapan rekayasa lalu lintas. Untuk itu pemerintah memperlakukan one way secara bertahap sambil menyesuaikan kondisi lalu lintas guna mengurai kepadatan kendaraan. One way lokal akan terbagi ke dalam sejumlah tahap. Tahap pertama dari kilometer 132 menuju kilometer 70. Tahap kedua dari kilometer 169 di kilometer 70. Tahap ketiga dari kilometer 188 ke kilometer 70 dan tahap keempat dari kilometer 263 hingga kilometer 70 arah Jakarta. Penerapan one way untuk memprioritaskan kendaraan arus balik dari Trans Jawa menuju Jakarta agar perjalanan tetap lancar dan terkendali. Menteri Perhubungan juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik serta memanfaatkan informasi lalu lintas dan kondisi rest area. Kan badan aja nggak enak.
Mandi ada Pak. Ada di kapsul. Pagi ini jam 7.30 kami sudah melakukan sosialisasi langsung clear dalam rangka menyambut duta-duta arus balik yang diperkirakan pagi ini ada peningkatan arus, sehingga kami melakukan one way tahap pertama dari kilometer 132 ke kilometer 70. Ini tahap pertama. Kami akan melihat bangkitan arus lagi. Nanti kami akan koordinasi dengan pihak jasa marga. Apabila siang hari ada bangkitan lagi, kami akan melakukan one way lokal dalam one way nasional tahap 2 dari kilometer 169 ke kilometer 70. Tetapi yang pagi ini dari 132 sudah kita buka. Jadi kita prioritaskan duta-duta arus balik yang dari Transjawa menuju ke Jakarta. Apabila nanti di siang hari masih terlihat bangkitan arus, karena sesuai dengan SKB hari ini ada bangkitan arus, kami akan buka lagi dari kilometer 188 sampai kilometer 70. Jadi ada 3 tahap ya. Yang pertama 132, 70, 169 ke 70, 188 ke 70, dan yang terakhir nanti alternatif manakala masih ada bangkitan arus, jadi atas arahan Pak Menteri dari 263 kita juga akan buka one way tahap. Dipersembahkan oleh